Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 160 menyerahkan token perintah Feng. Patriark tua itu mengatur kembali ketenangannya dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat serius, tenang saja. Kakek akan membantumu menjaga rahasia ini. Dia tahu dengan jelas, betapa besarnya keributan yang akan terjadi jika identitasnya sebagai dokter hantu bocor. Bagi orang-orang di luar sana, kebanyakan dari mereka mengira bahwa dokter hantu adalah seseorang dari negara lain dan jika mereka menyadari bahwa dokter hantu sebenarnya adalah nona muda dari kediaman Feng, bahaya besar pasti akan menyusul. Dan tentang kamu dan Yisuan. Dia mungkin sudah tua, tetapi dia belum gila. Oleh karena itu, dia secara alami menyadari sikap dingin yang ditunjukkannya terhadap Murong Yisuan. Gadis kecil ini selalu sangat dekat dengan pria itu sebelumnya, tetapi sekarang. Desah. Mendengar itu, mata Feng Jiu berbinar saat dia berkata, tentang pertunangan itu, carilah waktu dan buatlah itu dibatalkan. Dibatalkan. Apakah kamu serius? Patriark tua terkejut dan melanjutkan, meskipun anak Yisuan itu adalah seorang pangeran, tetapi kita melihatnya tumbuh dari seorang anak kecil. Dari sudut pandang manapun kita melihatnya, tidak ada seorang pun di negara Sun Glory yang dapat dibandingkan dengannya. Apakah kamu benar-benar ingin membatalkan pertunangan? Sudahlah, sudah. Feng Jiu mengulanginya lagi, nadanya tegas. Mendengar perkataan cucunya, sang leluhur tua melihat bahwa tidak ada cara lain untuk memaksanya lebih jauh lagi, maka ia berkata, karena kamu sudah memutuskan, kakek akan pergi ke istana dan membicarakannya dengan penguasa suatu hari nanti. Baiklah. Feng Jiu mengangguk setuju. Pada saat itu, suara Leng Suang yang berjaga di luar terdengar, Nyonya, 8 pengawal Feng sedang menunggu di luar di halaman dan mereka meminta untuk bertemu dengan Tuan Tua dan Nyonya. Semua orang di ruangan itu saling bertukar pandang dan mereka melangkah keluar bersama-sama. Pintu ruangan terbuka dan mereka melihat 8 orang yang sebagian berdiri dan sebagian bersandar, segera bergerak cepat untuk membentuk barisan yang rapi, untuk memberi salam hormat dengan membungkuk. Bawahan Anda memberi salam kepada Tuan Tua dan Nona Muda. Ada apa? Tanya sang patriark tua, tatapannya menyapu ke 8 pria itu. Bawahanmu di sini hanya ingin bertanya apakah Tuan Tua punya instruksi untuk kita. Apakah Anda ingin kami tetap di sini atau Anda ingin kami kembali? Seorang pria berpakaian jubah hitam bertanya, tatapannya menatap lurus ke arah patriark tua. Patriark tua melirik Feng Jiu sebentar dan berhenti sejenak sebelum berkata kepada orang-orang itu, kalian semua tetap di sini. Ya, Tuan Tua. Para lelaki itu menjawab, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Feng Jiu, mata mereka terang-terangan menyelidiki dan menilai Feng Jiu, tanpa ditutup-tutupi dan tanpa rasa malu. Feng Jiu melirik mereka sekilas lalu berbalik dan berkata kepada patriark tua, kakek, aku harus pergi menemui pengurus untuk berbicara dengannya tentang sesuatu. Ayah akan baik-baik saja di sini dengan kakak yang menjaganya. Mengapa kau tidak pergi beristirahat? Baiklah, aku akan melakukannya. Kalau begitu, silakan saja. Kata patriark tua. Melihat Feng Jiu membuka langkahnya untuk pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggil Feng Jiu dengan tergesa-gesa. Feng kecil, tunggu sebentar. Setelah melangkah 2 langkah, Feng Jiu berbalik untuk menatap kakeknya dan melihat kakeknya mengeluarkan sebuah token perintah sambil membawanya ke arahnya. Ini adalah token perintah Feng. Melihat token ini sama baiknya dengan melihat tuan sendiri. Tidak hanya seseorang dapat memobilisasi pengawal Feng, pemegang token juga akan dapat mengerahkan prajurit keluarga Feng. Sekarang saya akan menyerahkan token perintah Feng ini kepada Anda. Manfaatkanlah dengan baik. Melihat pemandangan di hadapan mereka, ke-8 pria itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Tuan Tua akan menyerahkan token perintah Feng dengan begitu mudah, dan dengan yakin menyerahkan seluruh keluarga Feng ke tangan Nona Muda. Feng Jiu sendiri agak terkejut dan bertanya, mengapa hal ini terjadi pada kakek? Bukankah seharusnya terjadi pada ayah? Haha, yang dimiliki ayahmu hanyalah cucu yang lemah. Yang ada di tangan kakek ini adalah yang asli, dan jauh lebih berguna. Kata patriark tua dengan gembira sambil mengelus jenggotnya. Mendengar perkataan kakeknya, Feng Jiu mendecakkan lidahnya dan berkata, dengan benda ini di tanganmu, apakah kakek akan begitu khawatir tentang pengawal Feng yang akan jatuh ke dalam cengkeraman Su Ruo Yun? Haha, cucu itu tetaplah harta karun, dan tentu saja tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Selain itu, meskipun token perintah dapat memobilisasi pengawal Feng, yang lebih penting adalah siapa yang diakui pengawal Feng sendiri sebagai tuan mereka yang sebenarnya. Dia berkata sambil melirik ke arah 8 orang itu dengan penuh arti, matanya bersinar dengan kilatan bijak. Dia sangat yakin, dengan kemampuan Feng kecil yang dibanggakan keluarga Feng, dia pasti bisa membuat mereka semua tunduk padanya dengan sukarela atas kemauan mereka sendiri.